Ramadan tiba semua bahagia. Ulang bulan ampunan. Itu siapa sih yang nyanyi? Asli Tulus. Takjil Ramadan. Takjil lu singkatan apa Mas? Tak. Oh, jangan. Menurutmu worth it gak batalin puasamu demi mie ayam tak sih? Harusnya sih. Burger Kill. Burger Kill. Burger King. Makanya aku nggak mengalami momen-momen buka puasa tuh makan di rumah bareng keluarga karena kita harus komit. Clean sheet ya, Clean bener ya? sheet. Clean sheet ya, oke. The Kamar Podcast. Dewa Komedi. 1, 2, 3. Ramadan tiba. Heboh. Harus Aku gitu malu. menyambut Ramadan. Malu ya gue. Ramadan tiba. Ramadan Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya. Ramadan tiba semua bahagia. Ulang bulan ampunan. Itu siapa sih yang nyanyi? Asli Tulus. Aku lupa. Fresh panas. Langsung gerah ya. AC anget. AC jaga jelas. Ya, selamat datang di Kamar Podcast di episode keempat di season baru. Kali ini dengan format berbeda. Format Edisi posisi. invasi Jawa. Edisi invasi Jawa. Tapi Hanif ini kan si Munib udah pulang kampung, jadi Hanif penggantinya. Tapi nanti Munib comeback, you want to enter again, Ra? I won. Kita sering-sering bikin bertiga gitu. Nice, boleh. Kayak kemarin seru loh itu. Mana? Podcast yang kita bertiga. Masa sih seru? Seru ya menurutku. Menurutmu seru? Kan aku udah selesai edit kataku, wih, ada bercandanya, ada isi seriusnya. Emang iya. Lah iya cuy. Emang kamu kiranya? Serius terus aku menurutku. Enggak. Kan ada Gitu apa yang kamu ada lupa aku lawakan. Berarti Tapi kita kasih tahu dulu Mas, hari ini kenapa kita tadi pembukaan dengan Ramadan tiba. Karena ya sebentar lagi bulan puasa. menyambut bulan Ramadan. Setelan sarung asik. Yang baru kursi pegal, kemeja Gus. kursi pegal dan bunyi. Kursi udah baru, tapi kurang warni. Ya, di harga segitu mah Berapa emang kamu nggak tahu? tahu. 127. 278. Oh, mahal juga ya. 278 lumayan. Lumayan. Sebenarnya bagus kayu ininya tok, Mas. Oh, berarti harus diiniin bantal sendiri lagi ya. Kayak mau Kalau beli bantal lagi. lama-lama nggak enak ya. Iya, ya kan sakit kan? Pantatnya. Apalagi punya Munib udah patah semua. Oh. Punyaku masih mending. Hai. Atau aku beli lagi di apa? Wis, bantalnya aja kan. Bantalnya aja. Sama ditemani. Apa ini, Mas? Makanan khas Portorono, Torono. pleret. Dorarti. Oh, benar. Harusnya dorayaki. Oh, Dorarti. enggak ngerti. Dorarti. Dorarti. Bola-bola ubi. Khas Potorono. Kecap ya. Ada kecap. Ada. Bukan kecap dong, coklat. Coklat kayak kecap. Enak enggak? Menurutku enak sih daripada singkong asli karena ini ada campurannya kayak. Campuran apa? Ya kayak yang bikin kenyal-kenyal gitu loh. Oh, Nggak tahu ini. aku namanya. Tepung tapioka itu. Oh iya, Maizena. enak. Enak kan? Tapi harganya berapa dulu? 13.000. Dapat Enggak, 13.000 kalau di menunya. Aku bilang 15.000 aja Mas, tambahin ininya kata. satu doang itu kayak. Kayaknya ya. Enggak tahu. Tadi sih dapatnya 10, Mas. 15.000. Mahal enggak? Kita beli pakai duit Munib ya. Kalau yang ngikutin Kamars Game Week. Kenapa? Gimana minggu-minggu ini? Apa yang sedang dikerjakan? Seperti biasa. Masih sibuk mencari kesempatan. Coba pakai bahasa Jawa dong. Oh ya. Mencari kerja apa bahasa Jawanya? Looking for a job. Golek gawean. Golek gawean. Golek gawean. Seminggu full tuh ya. Golek gawean. Di rumah sih tapi scroll gawean.
Aku pakai bahasa Jawa juga. Tapi kau koreksi ya. Yo. Piro berapa kali gimana? Ping piro? Ping piro kowe wawancara? Wah, sih Mas. Kayak wing nek wawancara Seminggu. tok ya. Seminggu iki. Oh, Ora akeh sih loro tok. Loro tok. katanya oke. Tapi nek selama aku hidup banyak gitu. Selama aku urip. Selama hidup semua orang juga banyak. Kau nggak pernah wawancara kayak Iya, nggak pernah. nggak Skill semuanya, bro, Mas. skill bro. Skill kita tuh dapat panggilan, brother. Kenapa sih kayak nggak nyaman gitu ini? Gerah, Gak mau buka baju. Mau ganti ya? malu lah. Yang penting udah versi Ramadan di awal-awal. Kalau mau ganti, ayo. Bunyi terus aja kursinya. Iya, Kampret. aku cuma gerak gini dong. Tuh, lihat tuh, aku nggak bunyi bunyi. Ya wes aku berarti ngene terus wae. Karena punya udah rusak. Tapi ya itu tadi ya. Kalau aku minggu kemarin mas, Apa? aku abis dari Origin Fest. Oh, sopo wae bintangnya? Wes dong. Sopo wae bintangnya? Burger Kill. Burger Kill. Vokalis lama comeback. Vicky Comeback. Mono. Vicky Mono. Aduh. Heboh. Ora ngerti padahal. Nggak tahu po. Ora ngerti. Burger Kill? Burger Kill tahu jenenge tok, cuman nggak tahu lagunya. Nah, aku juga nggak tahu. Aku juga nggak. Sebenarnya kayaknya itu emang. Aku kan bukan fans death metal apa ya mas? Black metal ataupun death metal mas. Masuk ya. Hardcore. Yang Nanti Jadi-jadi. lah kamu nih. Beragam ono hardcore, ono death metal, black metal. nah Komen ya kamu kuwi. itu aku kan nggak tahu ya skenanya. Jadi nonton tuh yang aku nikmatin cuma musiknya aja bikin aku gini-gini. Tapi crowd-nya rusuh, Ra. Rusuh kan Circle nanti? Pit, oh. Tapi ada yang viral mas di Apa? Origin Fest. Pas ada band Stranger namanya mas. Namanya Rangers. Stranger. Itu masih sore lah, sore-sorean Ah. mau ke maghrib gitu. Apa udah malam ya lupa aku. Tapi kayaknya masih terang. Itu ada orang kan bikin circle pit. Ah. Circle pit yang gede-gede ya mas. Yo. Terus orang-orang yang di pinggir itu kan bikin lingkarannya itu yang nggak ikut ke dalamnya. Heeh. Nunjuk-nunjukin orang. Yang lewat Yang di depan dia. pinggir. Iya. Ada mas-mas baju nomor 17 terus apa gitu nama ininya. Tapi nek ngono kuwi sah, Ra. Maksudnya Ya orang normal enggak? Enggak kan? Ya ora lah. Enggak kan? Itu Kayak ngincer kan? kayak ngincer. Mana cemen kan dia nggak berani masuk ke dalam lingkaran. Kalau emang mau gebuk-gebukan dalam lingkaran dong. Mendem ya. Iya. Jadi, Mendem. ada 2 orang baju hitam sama ada satu pakai baju jersey gitulah. Ada namanya enggak jersey? Nah itu namanya itu ini ya mas kayaknya jersey dari band. Oh. Band bikin merch. Yo. Bukan nama dia tapi aku lupa merchnya apa. Cuman mengarah ke pendengar. Nah nggak jadi lah. Takut aku basisnya ngerti. Dede. Hah? De. Oh. Enggak denger aku. Asal ngomong. Enggak beneran. Oh, beneran. Enggak dengar. Enggak denger. Cluenya You and Me and the Sea. Lagunya You and Me and the Sea. Si. Goblok dah lah aja. Ngeri aku soalnya itu Iya. emang pecah. Terus ada band dari Jepang, Bro. Sable Jepang Hills. asli. Sable Hills. Ngomongnya liriknya Jepang. Inggris. Tapi kan gak ngerti aku cuk liriknya apa. Liriknya kan aja aku gak tahu itu bahasa Jepang apa bahasa Tapi Inggris. crowd-nya tetep Oh apa? iyalah pecah, Bro. Ngeri ya? Nah, makanya kemarin itu Mas, tapi real ini Mas. Kita nggak berusaha nggak nonton ya. Aku kan ada momen aku duduk kayak gini, terus ada band-band yang death metal gitu. Otomatis ya Mas. iya nek kan wi apa ya Kalau aku- istilahnya nek musik dentuman iki. Apa sih ini iki? Itu bunyi. Iya, Bunyi lagi. Kokong gitu. Gak teli cok kursine. Nah, terus ada Johnson sama The Jensen. Jason Ranti. Collab. Collab. Oh kayak aku baru neng TikTok kono Farid kan? Ano Kono Farid. Farid. Farid main jam bermaghrib. Habis maghrib. Tapi Habis maghrib ya. Pas Jason Ranti kayaknya Jenen gabung. Ora Ta? cuk orang itu cuman lagi siap-siap itu ya, mau mulai lagu pertama. Masuk dia ke apa? Panggung. Jason Ranti. Ngono tok. Udah ke belakang. Oh, masuk cuplikan ya? Heeh. Oh, itu menjual kayak ya. Menjual cok Jenen. Padahal Bapak-bapak padahal ini cuma berapa menjual ya. detik ya? Cuman rame nih TikTok. Tapi aku mau nanya ke kamu, Mas. Kenapa festivalis basisnya gede banget ya, Mas, di sini? Waduh aku jujur ra paham cuman Menurutmu? kita SMA ki mergo Analisismu. lirik-lirik sih. Lirik-lirik sih nah aku. Kok ini gue cah enom ki kena ngono. Apa meneh cah SMA nek jaman biyen kan koyo isan koyo dapul koncoku ki. Coba. Dapul. Fanatik banget, Cuk. Karo Karo festivalis. festivalis Apa sih? skate jaman SMA. Nama fansnya apa? Rano ya?
Opus Oh, ngaco lagi. album ini. Kemarin Oh, dia ngerti marah. aku. Kemarin dia marah. Apa? Farid. Jangan tidak ada poster atau bendera festivalis di penampilan festivalis. Lah apa? Gak tahu aku. Jadi misalnya ada bendera apa gitu ya, nggak boleh sama dia di ini. Sing festivalis. Iya, Apa semua bendera maksudnya? festivalis lah, ngapain dia ngurusin band lain? Cok? Sapa itu slang kan. Itu kayaknya dia nggak marah. Katanya pokoknya berkali-kali ngomong dia setiap habis lagu. Nggak ya, jangan ada poster festivalis ya. Terus, nah tapi aku nemuin satu kayak karena hubungan dia sama fans tuh kayak deket. dekat banget. Soalnya dia ngomong ada satu momen dia ngomong harusnya kami yang harusnya kami yang bawa bendera wajah kalian masing-masing karena kami ini nggak bakal ada apa-apa kalau nggak ada kalian. Oh. Tapi pengemasan ngomongnya tuh iya puitis apik kan. gitu. Deknen kan koyone seniman banget ngono lho. Oh, Nek aku seniman. ndeloki seniman karo budayawan yo. Iya. Aku ndelok kan cocok banget karo Jogja. Jadi mungkin fanbase gede ya gara-gara kuwi relate Gunung Kidul ya karo dia kan? Jogja. Asli. Asline Gunung Kidul. Aslinya Gunung Kidul. Gede itu Mas. Cuman sekolah isi nek ra salah. Ya terus apa? Apa? Emang kenapa? Udah kamu jangan terlalu banyak ngomong bahasa Jawa juga. Nanti teman-temanku yang nonton Cah Enom itu anak-anak muda. Cah Enom itu anak-anak muda ya tadi ya kalau ada yang kelewat. Kok keterusan? Sekali-sekali aja gitu. Oke. Bahasa Indonesia lagi. Nah, terus ada juga yang pecah Rebellion Rose sama Over Distortion. Ya itu emang band. Kalau Over Distortion itu kan band ini kan. Dia base-nya supporter PSS kan. Iya ya? Iya kayaknya. Oh. Kayaknya ya. Oh Kalau iya. nggak salah. Aku kan nggak tahu ya. Pantesan makanya pas lagunya itu banyak yang bawa flare Flare hijau. merah. Emang harus hijau. Sleman PSS hijau. Sleman kan hijau. Nggak flare merah. Gitu. Waduh, kataku seru. Tapi seru. Seru. Pecah itu ya. Itu festivalis. Sable Hills. Ya rata-rata bandnya pecah semua sih. Cuman, nah aku ya udah ada. I like. Soalnya gue ngefans The Adam. Yo, karena aku kan udah lama ya mas nggak nonton The Adams. Kayak udah setahun lalu lah nonton The Adams. Ada ini real perasaan kangen sama penampil ya mas. Nyanyi itu aku, ini tah rasa kerinduan kata. Terus Ya udah. Dipegang Iksan itu tuh. Oh iya, aku dilecehin ya. sama Isan. Bukan. Sama Oh iya Pak. sama orang mabok. Kenapa bisa? Aku Dilecehin gimana? Nih, aku lupa itu kayaknya lagi nonton band sebelum band Jepang deh. Tapi keras. Ya, Dead Vomit apa-apa gitu namanya, lupa aku. Berdiri aku mas, kan awalnya duduk tuh istirahat dulu kan, berdiri aku set. Nah terus abis bubaran band abis bubaran mau ke Burger Kill kalau nggak salah ya, apa mau ke Sable Hills. Ada orang lewat dari belakang mas, mau maju. Ya. Karena mau nonton Burger Kill. Ya. Seingatku ya apa ya mau nonton Sable Hill, lupa aku. Burger Kill. Burger Kill. Burger King. Lanjut. Dapat juga aku momen gitu. Makasih ya. Padahal Sable Hills padahal bukan. Salah ternyata. Apa lanjut? Berdiri aku mas. Berdiri lah habis ini kan gini-gini lah aku terus sambil nonton gitu. Sambil nunggu lah ini apa ya habis ini gitu. Terus ada orang lewat nih belakang. Pantat sebelah kiriku mas. Ditepok. Bukan ditepok, Diremet. Gila. Kaget aku mas. Kataku gitu kan. Respon alami. Freeze. Enggak Freeze. freeze aku. Cuman kaget doang. Kaget. Engkau tegur nggak? Enggak, soalnya gini terus sini. Nih, abis megang itu dia kayak gini. Oh, berarti Mabok kataku anjing juga. Abang-abang gendut, bajunya hitam. Itu kan festival baju hitam Indonesia, Cuk. Semua orang baju hitam, Cuk. Gendut pendek, terus rambutnya gondrong kriwil. Terus orang depanku itu diginiin juga, tapi nggak ke pantat. Langsung ke sini, kayak mau jatuh gitu dia. Terus takut dia kan, takut langsung nyembunyiin tasnya karena dikira copet. Tapi ngeri juga ya kayak Apa? gitu. Kalau ininya Kalau cewek, Cuk. Iya, kena tuh dia. Sebenarnya ke cowok pun udah pelecehan sih, cuman Pelecehan, aku ngerasa dilecehkan. Pelecehan kan? Cuman kan kita nggak tahu harus merespon apa. Aku nggak ini sih sebenarnya. Nah aku ya, menurutku kayak, aduh ya udahlah orang mabok kalau aku. Cuman ini masuknya pelecehan. Tapi aku nggak, ya udahlah aja, anjing juga, udah gitu doang. Terus
ada juga, nah ini kayaknya orang yang sama. Kalau kalau gendut gondrong kriwil iya. Nah, pakai kalau baju hitam. yang tadi dia megang pantat dari belakang, ini Nah. dari depan. Jadi lagi duduk nih, aku ini Iksan, ini kawanku cewek nih, Ica namanya. Duduk di sini kan kok. Udah lagi main HP gitu, lagi ngerokok masing-masing. Dia datang tiba-tiba, ini pundakku sama pundak Iksan diginiin. Gini. Nah, jalan dia. Terus kata Ica, "Ah, anjir untung aku gak duduk di depan. Kalau aku duduk di depan udah nge-freeze Bahaya aku banget. katanya." Bahkan kalau cewek bahaya, Cuk. Iya, kasihan. Terus Nah, kayak itu emang agak kurang cocok sih buat cewek-cewek sih menurutku ya. ininya ya. Apanya? Lingkungannya ya, Heeh. bukan mereka nggak boleh nonton apa ya, cuman ya itu Mungkin buat cewek lebih jaga diri aja hmm, kalau di jangan sampai sendiri lah gitu. Mm-mm. Kalau bisa ya ada rombongan gitu-gitu soalnya udah mah emang itu emang ini ya baru masuk pun habis nuker tiket Mas ada banner segede gaban awas copet gede banget Mas. Itu tuh yang harus dihati-hatiin itu terus ya itu tadi terus kan kalau di apa konser-konser band metal gitu kan orang-orang pada circle pit pada ini apa itu namanya Jadi pinter nyari tempat crowd aja lah surfing. biar Iya. nggak terlibat di circle pit. Ah, kau tahu Murphy Radio? Tahu? Tahu kan? Tahu. Ada Murphy Radio di situ, Mas. Tapi mobil radio itu nggak ada liriknya kan? Nggak ada, Nggak cuma ada. satu kan yang ada liriknya ya. Yang paling terkenal kan. Iya. Yang ada liriknya. Nah, Nah. kenapa itu? Aku nonton kayaknya dia salah tempat deh menurutku. Oh, di antara Iya. band-band yang keras. Iya, terus dia main tuh. Nah, itu kayaknya untuk cooling down ya. Oh, iya, mungkin. Mungkin jadinya agak kurang banyak yang nonton dia. Ya, cuman mungkin dia udah sadar juga ya ini kan apa festival Festival buat keras-kerasan ya. Betul. Terus kayak dia nggak punya lirik ya wes lah. Tapi emang enak aja buat denger ininya. Apa melodi-melodinya doang asik. Tapi itu Murphy Radio pas mainnya pas kapan waktunya? Malam. Jam 7 apa jam 8 gitu. Oh, pas prime time juga ya. Iya. Sebelum Jason Ranti. Habis Jason Ranti Burger Kill. Habis Burger Kill Sable Hills. Closingannya The Adams pecah. gila sih. The Adams pecah. Tapi orang-orang udah pada capek. Jadi banyak yang ke belakang. Wih, seneng aku malah. Karena nggak seneng. rame kan. Sedikit yang crowd surfingnya juga udah sedikit. Main jam 11 ya mas. The Adams. Baru main tuh Baru main 12. jam 11 malam banget kan. Main 50 menit. Nah, makanya ini suara aku habis konser aku. Iya. Sama vokalisnya Ale. Ale-ale. Ale. Kirain mau bahas ini, Cuk, Ramadan. Oh iya. Enggak ada Kok sama nggak sekali diberhentiin? Ramadan. Ya kan ini kan kita lagi cerita 1 minggu. Oh, iya, 1 minggu. Nggak boleh banget sih aku bercerita di Boleh. podcastku sendiri. Minggu depan mau ngapain, Mas? Nah itu belum. Minggu depan mau persiapan Ramadan. Oke. Inilah salah satu contoh kenapa kita bawa ini mas. Mm-mm. Karena ini bisa jadi makanan pendamping. Menu takjil. Takjil Ramadan. Takjil Takjil itu Ramadan. singkatan apa mas? Oh, jangan. Kaget aku. Masa mau takjilatin enggak Itu paling pantas. paling umum. paling umum. Paling Dan umum. enggak pantas. Tidak pantas. Aku Ramadan ini adalah Ramadanku yang ke-5. Di Jogja. Ya, tahun ke-5 aku Ramadan Ah. di Jogja. Kayaknya ini kan Munib pulang nih. Oh, Kayaknya bakal sepi enggak sih? aku. Ente. Ya. Iya. Karena udah 4 tahun puasa pertama minimal sama Munib. Minimal Sahur. sama Munib terus. Pasti sama Munib terus sahur. Tapi yang paling rame Ramadan itu di Jogja ya. Oh. Pas di kontrakanmu tuh di ini loh, Cok. Joko Karyan. Oh iya. Itu rame banget ya. Itu kan pasarnya, Mas. Mm-mm. Pasar Ramadan kan. Aku pernah kan ada takjil gratis kan, makan Oh. gratis. Cuman dari jam 5 tuh udah Udah pada penuh. standby aja. Masalahnya mau ke situ pun macet. Macet. Iya. Dan enggak aku udah pakai motor nih masuk. Malah nggak bisa keluar. Sebenarnya enak, Akhirnya Mas. kejebak macet. Nek di kontrakanku taruh motor jalan Jalan ya. saat itu. Emang kenapa kita enggak ya pas itu? Oh, kamu di Semarang enggak sih? Lupa aku, Cok. Banyak di Semarang kamunya. Mungkin ya. Kan pasar Ramadan Jogokarian Joko kan? Karyan. Jogo itu enggak di ini. Lupa nanti. Tapi janganlah kita kan masih Jangan ya. iya. Kan kalau pasar Jogokarian kan udah bertahun-tahun kan. Dari dulu. Udah dari dulu udah ramai gitu ya, Bang Mas. Emang. Kerapiak gitu-gitu. Selain itu Dan apa? itu masjidnya terkenal kalau infak Itu paling jadi- gede ya. gede kan, cuman langsung dienolin lagi. Jadi duit infak itu sebisa Langsung. mungkin langsung dienolin. Hmm. Entah buat perawatan masjid, buat Tapi emang bagus banget sih. sedekah, Bagus banget. Dan emang tuh biasa untuk orang-orang yang misalnya apa ya? Istilahnya kayak rombongan ibu-ibu pengajian, Ya. rombongan majelis-majelis gitu. Dan nggak pernah dikunci. Nggak pernah dikunci. Kalau mau istirahat di sana boleh. Iya. Makanya kalau ke sana aku kan sering ngambilnya BSI, ada ATM BSI Ah. sampai situ. Selalu ada bapak-bapak yang apa pakai peci, pakai apa, itu masih di situ tuh.
Sholat Jumatnya juga selalu ramai kan. Karena makanannya enak-enak. Sholat Jumat ya. Ya karena itu tadi infaknya dihabisin buat itu Yang kayak gitu ya. operasional Maksudnya untuk umat ya. untuk umat. Untuk umat. Real apa ya kalau Kau pernah sholat di lihatnya sana nggak? belum Belum pernah ya? belum pernah Aku juga soalnya belum pernah ya. rame terus ya Rame bukan terus. bukannya apa ya pengen sih Bukannya cuman nggak rame mau, iya. terus. Aku kan dulu zaman-zaman kontrakan kan masih kuliah. Mau Jumatan di situ masih, itu nggak dapet tempat nih pasti kataku. Rame terus. Jumatan lebih dekat kontrakan lagi. Gitu. Tapi real menurutku real masjid yang masjid gitu loh buat umat siapa aja boleh. Real masjid itu. Nggak dikunci. Maksudnya siapa aja boleh masuk. Lawannya Barcelona itu. Real masjid. Real Madrid. Menurutmu itu? Tapi kenapa nggak dikunci ya menurutmu? Ya, Karena biar- mungkin infaknya 0 juga ya. Jadi nggak ada ya, yang nggak gitu dilindungi. juga. Soalnya kan Ya juga ya. iya dong, soalnya banyak kasus pencurian betul. kotak amal kan, Mas. Cuman di sana kan ada CCTV. Kayak orang-orang Nggak ngaruh maling ya, nggak maling. ngaruh ya. Banyak kan bukti-buktinya orang yang ngambil kotak amal. Sempak ini cuk lidi dikasih lem. Iya, bisa Iya. kayak gitu. Ya tapi ininya duit kertas doang. Yang bisa. Kalau udah baca 2000-an Ya, Udah- kalau udah mah 10 dosa. 10.000 lebih. 2000, 10.000 udah 2 juta, banyak banget ya. Lumayan kan. Tapi udah mah dosa kayak gitu, Mas. Iya, ya dosa namanya maling mah dosa. Iya, maksudnya double kan di masjid. Tapi apa pengalamanmu apa Selama Ramadan. selama Ramadan yang paling teringat sejauh ini? Apa ya paling pengalaman pas kecil sih. Oh, sabar. Sebelum itu berapa kalilah kau batal? Paling sering batal di umur berapa? Umur berapa ya kayaknya masa-masa SMA. Pas sudah gede? Malah masih pas sering- sudah gede Masih seringnya. sering batal kamu? Pas sudah gede malah seringnya. Astagfirullahaladzim. SMA. Gara-gara kawanku cuk ya kombos. Aku tahu itu ya kombos itu. Tahu kan? Yang kamu ceritain tuh ya. Dia manajer Indomaret sekarang. Serius ini, Pak. Serius. Manajer Indomaret FC, Manajer Boy. Indomaret. Indomaret beneran retail. Ya kombos. Aku Dia ngajakin ke rumahnya tiba-tiba dibikinin Indomie. nonis kan dia? Nonis. Iya, ya kombos. Dibikinin Indomie. Siapa yang nolak tuh? Ya, kamu lah yang nolak harusnya. Aku sih. Kalau puasa nih, iman, Mas. Iman kalau kenceng nggak bakal mau, Mas. Iya ya. Kamu kenapa Mas saat itu, Mas? Kelas berapa itu? Kelas 2, kelas 3 kayaknya. Kenapa sih orang Enggak tahu ya. gampang batal puasa menurutmu? Aku bukan pick me, bukan apa ya. Wes. Karena waktu itu ya karena mungkin masih SMA, jiwa-jiwanya membangkang tuh masih ada. Dulu tuh setiap diajakin ya kombos, Pius juga, Pius apa? Nonis juga. Nonis juga ngajakin ke mie ayam Takeshi tuh. Mie ayam Takeshi tuh tempat yang lumayan sering lah buat teman-teman SMA. Dia aku. emang buka. Puasa itu buka dia. buka. Dan brengsek emang juga. spesialis ini, spesialis orang-orang batal. Nggak menyalahkan ininya ya. Mie ayam Takeshi-nya nanti kalau lihat ownernya Wah, marah. kalau lihat ownernya tolong di endorse ya. Nah, Buat kami berbuka. tapi jangan pas siang-siang pas puasa. Enak tapi. Menurutku sih enak. cuman- Menurutmu worth it gak batalin puasamu demi mie ayam Takeshi? harusnya sih enggak. Ya Allah, ya Allah. Terakhir kali batal kapan? Umur berapa? Pas umur 2 kan tahun lalu aku batal sekali deh. Karena Diajakin Mas Denny. siapa lagi? Ada itu Mas Denny. Nyebut nama lagi. Ada seniorku di tempat kerjaan. Kapan? Pas Yang hari kerja di Jumat. mana? Superbank. Oh, nggak apa-apa nyebut merek. Wih, jangan ya. Ya nggak apa-apa nih. Yang Malah kerja udah di sebelumnya Oh, Jumat-Jumat kayaknya dia males. Jumat lagi ya. Nah, dia males Jumatan, Cuk. Masalahnya. Terus Astagfirullah. ngajakin ke warung nasi padang yuk. Wah, jangan gitulah, Mas. Siapa aja yang diajakin? Aku doang. Yang mau juga cuman aku. Yakin itu cuma satu batalmu? Satu itu ya. Oh, terus? Yang ku ingat ya. Itu doang. Aduh. Kalau pas SD malah jarang aku kayaknya pas SD. Takut aku kalau batal. Lah kenapa pas gede malah enggak sih? Sudah gede ya. Harusnya lebih takut pas sudah gede ya. Iya. Ya udah momennya ada deh. Momen spesialmu apa? Ramadan. Pas kecil kalau menurutku Iya. berasa Ramadannya itu malah justru pas umur-umur kecil. Sekarang mah ya puasa aja, yang penting sahur, puasa, buka gitu-gitu doang. Ngaji dong sama sholat. Ya, Iya. ya ngaji itu sama sholat. itu pasti Itu nggak usah pasti. di ini. Iya, nggak usah diomongin ya, Nggak usah maksudnya. diomongin. Coba dulu itu bola-bola ubi. Bola ubi. Kalau pas kecil itu soalnya experience-nya banyak. Jadi subuhan, setelah subuhan itu mainan mercon. Hmm. Terus ntar Apa? setelah pagi
kan dulu libur 2 minggu terakhir Lebaran tuh libur kan. Habis itu tidur, ntar sore main lagi. Sebelum buka main. Kau ngalamin ini nggak main meriam bambu? Ngalamin? Ngalamin. Hmm. Nah itu sore-sore tuh sebelum takjilan. Biasanya pada mainan meriam bambu dulu, habis itu takjilan di masjid. Anak Meriam kecil London dapat ya aku. Meriam London aku. namanya. Meriam London. Nonton Arsenal. Wih, ke situ arahnya, Cok. Terus Terus ntar lupa kan aku. Habis takjilan di masjid, itu masih main lagi. habis maghrib berarti. Habis maghrib main lagi sebentar, pulang ke tarweh, main lagi. Banyak mainnya Jadinya yo. main terus. Kalau sekarang mah boro-boro main, Cok. Aku dulu nggak pernah di masjid tapi Mas. Di Buka, kalau buka puasa pasti di rumah. Masjid emang ngasih takjil gitu-gitu ngasih, tapi teman-temanku juga pada di rumah soalnya kalau maghrib. Oh. Baru setelah berbuka nunggu isya kan sama taraweh Main main. sebelum tarawih ya. Oh, kalau di tempatku karena emang target pasarnya anak-anak, Cok. Kalau di musola masjid itu. Kenapa? Ngasihnya apa? Es krim, Kinder Joy, Enggak juga, Oreo. gulai. Kok target pasarnya anak-anak tapi? Tapi yang banyak datang anak-anak. Ya berarti bukan target pasar anak-anak itu. Apa? Ya emang anak-anak aja yang datang, nggak ada target Anak-anak seneng pasarnya. ya. Sama ibu-ibu sih juga banyak. Kok ibu-ibu malah berbuka di luar? Nggak tahu ya. Nggak sama keluarga? Mamaku juga nggak di rumah, Nggak makanya masak aku kok? Ibumu biasa? masak sebelum pergi. Oh, sebelum musola. pergi masak dulu. Cuman makanya aku nggak mengalami momen-momen buka puasa tuh makan di rumah bareng keluarga. Masa nggak pernah selama sebulan? Jarang banget, Cok. Oh ya? Jarang. Sampai gede ini pun? Sampai gede bahkan. Sekarang bahkan aku kalau buka makan sendiri. Kalau boleh tahu, Mister Longgar di mana ya? saat Nah, itu? dia tuh kadang kerja Oh. di masjid juga, dia di Malioboro nyari masjid. Puasa atau Mister Longgar? Menurutmu? Menurutku puasa sih. Kan ada juga ya bapak-bapak yang Menurutku ya, cuman dia kalau ngumpet-ngumpet kan nggak tahu. kan ada juga bapak-bapak yang misalnya emang kerjanya di jalan gitu. Bapakmu kan kerja di jalan ya. Mm-mm. Maksudnya ke lapangan gitu. Betul. Siang-siang udah paspus ya kan. Ada juga. Ada. Ada pada curiga gak kamu? Kalau aku nggak peduli sih. Bodoh amat. Main bapakmu sendiri anjing. Ya puasa mah pribadi masing-masing, Bro. Kita nggak ngurusin bapak kita. Nah, aku juga kayak gitu, Mas. Cuman aku dulu ininya ini ya. Pas kecil paling memorable buat aku adalah habis sholat subuh nih. Sholat subuh rame-rame itu jalan sehat istilah kami. Jalan sehat itu Oh, istilahnya jalan sehat. iya jalan-jalan aja sebenarnya mah. Jalan-jalan ngeliatin orang main petasan. Itu ramai tuh, Mas. Ke arah gunung gitu, ke arah bukit. Main tuh orang-orang, ramai tuh dari kampung mana, ada yang pacaran. Baru pagi sudah pacaran, Iya, sudah iya kayak sih, itu. gini. Itu nggak boleh. Ada mamang-mamang bawa motor tuh, isinya petasan tuh, jualan tuh dia di situ. Nah, itu baru target pasarnya anak-anak. Dia sengaja Di mana di bukit ya? jualan di Kalau kau. bukit. Berarti kalau di Bantul tuh di JLS itu. Jelas Kayak itu. Jalur lintas selatan. Oh, Di yang tempat jalan yang pantai itu. yang ini ya tempatmu ini difotoin Iksan pakai motor. Ah, ya Nah, itu. yang kau pakai Itu habis subuhan rame. Oasis itu kan. Iya. Oke, iya. Ah, itu. Ya, iya, Benar. tahu aku. Subuh rame kan masih. Ya karena sepi Rame. kan. Karena sepi. Terus anak-anak kan juga banyak yang libur kan pas Betul. puasa. Jadi pada main di situ. Bahkan kalau di JLS itu, kalau mendekati Lebaran, banyak polisi. Oh ya. Razia petasan. Oh. Karena kadang nggak ngotak, Cok. Petasannya yang gede-gede gitu loh. Yang mana? Ya yang bikin sendiri. Petasan dedara gitu. Bom-bom dedara. Ada hewan ini nyaregul. Oh, naregul. Iron Man, ada yang jadi Iron Man. Dibantu. Serius dikit lah. Wes, Kita bahas puasa loh. Transformer. Apa yang gede itu yang gimana? Jelasin dong. Yang bikin sendiri, maksudnya pakai kertas sendiri itu loh. Ayam rakem ya. Jadi belibet kan. Gak belibet. Dari petasan ke mie ayam gak belibet. Sama-sama A. Jauh bangke. Yang bikin pakai kertas sendiri, obatnya sendiri, terus Oh dibikin ya. gede. Terus pakai bambu ya biasanya ya? Kertas, Oh, kertas langsung. kertas langsung. Oh, enggak yang dimasukin bambu terus dari bambu dibakar pakai ininya. Enggak, kertas langsung. Dor gitu. Karena kan ada itu di Pemalang. Apa? Video viral. Oh, yang meninggal ya. Yang Iya, tangannya pecah kan, sampai iya.
Oh, itu Itu kan pakai bambu juga kan? Bukan bambu sih, dia ditaruh di tempat gitu, nggak langsung kertas. emang iya. Iya. Itu tuh kayak ada tempatnya gitu. Aku nggak tahu itu bambu atau apa. Taruh sini. Terus mereka tuh gini, Dar, duar. udah pada sorak-sorak. Iya. Putus Pecah. tangannya, Cuk. Kau pernah tapi bikin kayak gitu? Nggak berani aku jujur. Tapi beli apa petasan yang Yang paling sering kecil dipakai? banget. Ya Yang Allah, yang segini. banting. Bukan yang banting, yang kecil ini petasan korek. Ya, yang Itu biasa ya. aku mentoknya. Hmm. Karena aku jujur kagetan. Terus Ya, kalau yang Lah, emang? gede-gede takut. kan kalau kamu bisa ngasih ke orang gitu. Ya, Kalau bahaya, pakai Bro. Apa pernah nggak makan korban petasan? Nggak pernah. Aku pernah. Teman-temanku pernah. Sering. Siapa? Ada namanya Rizky Beler. Serius ini. Serius, namanya Rizky Beler. Eh, dia pernah di penjara dia. Pas Serius. serius. Namanya Rizky Beler. Di penjara gara-gara petasan Cuk. Dia Bukan, trauma. bukan. Gara-gara itu. Melototin orang gitu. Masa gitu doang di penjara. Nonggosin orang doang di penjara. Jadi kan sholat nih mas, sholatnya biasa lah ya anak-anak ya di depan masjid tuh main orang-orang sholat kan sholatnya 23 Ya. 23 rakaat rawehnya terus mainlah kami petasan gini-gini terus ada temanku namanya Rido gendut dia pakai Harus pakai ini semua. nah si Rizky Beler ini mas itu tuh apa ya istilahnya ya look up banget lah respect banget sama Rido gendut ini Nah. sama kami dulu manggil Bang Do. Bang Ido ini emang lebih tua, cuma beda setahun sih sekamu. Respect banget. Nah, respect dia respect banget lah pokoknya. Terus sering jadiin kaset lah istilahnya Rizky Beler ini. Main-main terus ada tawa-tawa kan. Dia itu pakai baju koko yang sininya ada ini, Ada sakunya. ada sakunya di sini. Sama Rido dimasukin gini. dimasukin. Meledak. Terus dia, woi Bang Do, tapi nggak berusaha ngeluarin. Woi Bang Do, dar meledak sini. Bolong. Bawah. Tapi ininya kena nggak? Enggak. Aman sih itu. Yang kecil kan berarti. Ya, tapi Rizky Beler tuh Bandung banget mas. Pas Kenapa? zaman taraweh, kan taraweh. Kami tuh emang ini sebenarnya dosa sih ya. Anak-anak kecil tuh suka, misalnya kamu pakai peci, lagi sholat nih, set, terus lagi ruku gini, set, setelah ruku kan, suami Allah, liman, hamidah, diambil sama Rizky Beler, ini Lempar. enggak, set, depan kan bapak-bapak nih, karena kami paling belakang. Dimasukin di sela-sela sarung ini. Cuma Rizky Beler. Set gini. Itu kebetulan rokat terakhir. Gini. Nah, habis udah kayak gini kan ketawa-tawa kan dia. Masih acting gini. Set. Bapak-bapaknya yang dimasukin apa peci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah. Langsung ada belakang tampar. Keras juga ya di sana. Padahal gitu doang keras. Karena udah berkali-kali. Wah. Itu nggak sekali. Udah berkali-kali, hampir setiap hari. Kalau di lingkunganku nggak pernah melibatkan orang-orang gede sih. Yang paling jahil tuh ketika sholat. Ini loh, dulu tuh tren jurusnya Kakashi. Oh, Lagi sujud diginiin. Diginiin, Kan sakit pantat banget ya. itu. Dan itu kayak nyatanya pelecehan juga ya. enggak sih. Enggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu aku. Nggak mau ngomong. Cuman kalau dulu kita nganggapnya nggak pelecehan. Bercandaan. Nggak pelecehan kita Cuman itu nganggapnya dulu ya. ngeselin sumpah kalau gitu. Iya. Sakit soalnya kayak sesek sampai dada. Tapi Cuk. kayaknya kalau misalnya bukan temen, pelecehan sih. Pelecehan. masuknya. Kalau temen tuh kan kayak anjing, habisin gue bales lah. Iya. Iya kan, ada Paling balas-balas. ketawa-ketawa. Kalau nggak gini mas, lagi sholat set, terus temennya kayak gini di belakang didorong gini, Iya. terus dia kejedak kayak gini. Itu sih pembulian. Iya. Tapi lucu dulu. Lucu. Tapi kan tertawa setelah itu. Ketawa. Kalau sama ini di tempatmu ada doa kunut nggak? Di Oh subuhnya? nggak taraweh yang 10 hari terakhir kalau nggak salah. Nggak ada ya? Atau 7 hari terakhir. Subuh ada. Subuh ada. Subuh tok. Doa Nah, kunut. biasanya kalau di masjid itu nungguin momen-momen orang tua yang lupa doa kunut. Oh. Langsung sebelum doa kunut langsung. Iya. Nah, itu Subuh mas aku. lucu. Itu aku subuh mas. Taraweh ada sih kalau di tempatku, Oh, cuman di aku nggak 7 ada. hari terakhir kayaknya. Oh nggak ada aku. Subuh tuh kan ini. Kan Allahumma dini fiman Ah, hadait itu, gitu kan. doa kunut. Dia Allah. Nah kita udah kayak gini nih. Oh, Akbar bangun lagi dia. Allahumma Nah, dini itu fiman nungguin yang hadait. tua yang lucu, kalau yang anak kecil Nah, biasanya. aku kalau sholat urusan sholat nggak main-main. Buset, serius ini. Enggak sih. Kalau kecil mah kayaknya nggak mungkin. Tapi pas kecil nggak main-main. Nek sholat gitu maksudnya. Bukan sholat kayak Rizky Beler gitu kayak gini. Sholat ya udah sholat dulu selesain. Kalau emang aku nggak mau main, nggak aku sholat. nggak sholatin. Main aja aku main set gitu aja. Cuman kalau lagi sholat nggak. Nah ada satu lagi. Nah ini yang lebih parah nih mas. Nama temanku Raffi. Raffi ini aku Rido sama Raffi
yang ku bilang tadi habis sholat subuh jalan sehat kan ke bukit-bukitan gitu. Set. Terus ada teman kami juga kami kan dari perumahan. Kami punya teman dari luar perumahan tuh apa ya istilahnya ya? Kayak perkampungannya gitulah, perkampungan Tapi ikut perumahannya. ke situ. Enggak, ya lagi main ke situ juga kan udah ku bilang itu semua orang ngumpul di situ Hmm. kan. Bejot namanya. Bejot. Nah, Bejot ini udah di atas nih Mas, di bukit nih. Dia udah ngeliat kami bertiga jalan, mau naik ke atas kan. Set. Terus dia manggil Rido, "Woi, Dok," katanya. "Woi." Ternyata dia ngelempar petasan. Nah, Raffi itu ngegantungin sarung. Bukan ngegantungin, sampai Lempangan. nyelempangin sarung. Set, tepat banget di Masuk. sininya Masuk sarungnya sarung. Raffi. Nah, terus Raffi kan panik kan, set, 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 malah masuk ke bajunya. Waduh. Dar di sini. Terus kami berdua ketawa kan, aku sama Rido ketawa. Gua mau pulang aja gua. Marah. Marah. Ngambek. Ngambek Raffi. Siapa yang ngambek, Cok? Bahaya ya. Bahaya itu. Bahaya kalau petasan. Bahaya. Aku nggak pernah kalau petasan. Tapi kau pernah beli? Pernah beli sering. Boleh nggak sama orang tamu? Orang tua aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Orang tua aku jarang di rumah, Kalau aku udah dilarang sih dari dulu, nggak pernah. tapi beli. Tetap nyolong-nyolong beli, cuman tetap takut. Telepon siapa, Cok? Nanti aja. Video call grup. Yang mana tadi? Sabar dulu. Oh, sama ini. Setelah subuhan, biasanya kami PS. PS ya. PS-an pas setelah subuhan banget tuh. Nah, tapi aku PS bukan pas SD. SMP aku. SD SMP nggak ya aku? Lupa. Hmm. Dan itu pakai taruhan 500. Tapi cuma 500. Jadi Tapi kan taruhan tetap. dibikin tim. Misalkan 4 orang nih. Hmm. Satu tim beda tim nih loh. Hmm. Nanti digabungin poinnya antar tim. Jadi ntar yang kalah ngasih 500 per orang. Nah, aku itu SMA, cuman aku kan yang bertahan dari teman-teman kecilku, aku Rapi Rido. Nah, seringnya tuh kalau pas SMA tuh ya udah main PS dari jam 10 sampai sahur. Nanti jam 4 pulang ke rumah. Di rumah ya? Enggak, di Di tempat PS-an. PS-an. Di tempat PS-an tuh nunggu Mas sampai jam 3, Oh iya. pulang habis itu makan. Nanti subuh sholat bareng, tidur sampai siang. Sorenya apa itu? Ngabuburit. Ngabuburit. Mm-mm. Sama ini sih biasanya aku kalau misalkan main waktu siang-siang main nih, Mm-mm. pasti ada kawanku yang iseng bawa permen sengaja. Terus Terus kan biasanya anak kecil tuh pada pengen kan permen. Dia iseng, siapa yang mau permen dilempar kayak udah kayak budak. oh, Serius gitu. Dimakan puasa. wow, seru itu. Seru, Cok. Nggak seru sih. Aku mendengarnya nggak seru. Coba ulang lagi. Coba ulang dari siapa mau bermain? Hah? Coba diulang deh ceritanya dari siapa mau bermain. Siapa mau permen? Oke, terus Dilempar. lempar, orang-orang dikejar rebut. kayak Nah, budak. terus terus Ada yang ambil, dapat satu langsung dimakan. Nah, Dia habis lupa itu- kalau puasa. Yes. Terus yang lempar puasa. Oh gitu. Nggak seru. Nggak seru sih. Tetap nggak seru. Dua kali. Aku ada lagi kejadian seru juga Mas, berkaitan sama petasan Mas ini. Gimana? Petasan lagi. Ya, jadi ini masjid nih. Ini masjid, samping masjid itu ada rumah. Hmm. Nah, terus itu tuh udah selesai sholat taraweh. Terus orang-orang udah ngaji deh kayaknya. Apa sih itu? Tadarusan di masjid kan ada kan. Itu jam 11-an lah, jam 11-an tuh kami masih main di depan masjid. Nah, yang rumah samping masjidnya itu Mas, yang kataku itu namanya Rangga, teman kami juga, kami ajakin main. Rangga, ayo main, Rangga, gitu-gitulah. Main sini ke atas, suruh naik ke atas ke masjid. Nggak keluar-keluar, terus dipanggilin kan. Ada satu teman kami, nyalain satu di depan rumah dia. Dar, kami ketawa kan. Enggak, dia keluar. Gua nggak bisa main katanya. Soalnya gua lagi jagain nenek gua. Jadi yang di rumah tuh cuma dia sama nenek dia. Nah, ini kan anak-anak kecil bangsat ya. Bukannya malah berhenti karena ada nenek itu. Malah ditambah. Koridor kena hack. Dor. Ya Allah, parah banget itu, Mas. Kenapa namanya koridor? Karena ada di atas rumahnya itu ada pelang namanya koridor. Itu kayaknya dulu rumahnya bekas kantor pers atau kantor apalah gitu. Koridor kena hack lagi zaman-zamannya PB. Koridor kena hack. Dar. Teguh. Bangsat. Bangun nenek. Sama aku pernah juga Mas ini. Lagi-lagi berkaitan sama petasan. Ini harus ku ceritain. Apa? Aku pernah dikejar-kejar sama bapak-bapak bawa golok Gara-gara petasan. Gara-gara masukin petasan di lubang ventilasi. ngawur itu, Cok. Dar. Nah, bapak-bapak itu, ini udah almarhum sih bapak-bapaknya ya. Bukan aku yang masukin. Nah, dia tuh emang ngeselin Mas. Kalau misalnya ada yang main bola depan rumah dia marah. Terus bolanya masuk Bolanya di ini. Ya, bolanya masuk ke rumah. Pernah.
emang menyebalkan lah gitu kan. Terus dia juga nggak akrab lah sama tetangga. Terus itu aku udah gede itu. Kayaknya aku enggak deh, aku masih SD kelas 6. Ada satu abangnya Rapi nih. Dia tuh udah SMA. Udah SMP kelas 3 abangnya Rapi. Ayo, anu ini nih rumahnya namanya Pak Patayla. Ayo, lemparin. Pertama di ini, Mas. Halaman, teras. Kayak yang koridor tadi. Dar. Nggak keluar. Terus kata si abangnya Rapi ini, kalau berani masukin lah ke rumahnya katanya gitu. Terus nggak ada yang berani kan, lu aja lah bang, kan dia yang tua kan. Berani dia. Cut, masukin lewat ventilasi, masuk satu, dor, lari semua itu rombongan kalau nggak salah ada 10 orang mas. Nah 10 orang ini mas kebagi jadi 2 tim. 5 orang yang tenang, 5 orang yang panik. Aku yang masuk ke tim yang panik. Aku, Rido, Oo, aku lupa ada siapa lagi, ada 5 orang. Lari kami. Jadi ini denah lokasinya itu adalah ini perumahan kami. Jalan. Keluar dari perumahan jalan raya, turun, itu yang perkampunganku bilang itu. Bisa masuk lewat belakang muter ke perumahan Masuk kami perumahan lagi. Nah, kami tuh lari mas ini, gini. Nah, berdasarkan kesaksian dari 5 kelompok yang tenang, mereka cuma nunggu aja di depan warung, ngobrol-ngobrol gini. Jadi si bapak itu keluar, bawa golok kayak gini. Nanya lah ke mereka, kalian ya yang nganuin ini? Bukan. Enggak om, enggak pak, kami di sini dari tadi gini. Terus dia masih tuh. Nah, dia patroli mas sepanjang jalan ini. Kami nyumput kan. Nah, dulu kan belum ada HP, belum ada WA group apa gimana kan. Terus pertama kami nyumput di balik gang samping masjid yang kecil lah pokoknya. Melihat kayak gini, nggak ada. Ayo muter yuk lewat UBC. Nah, nama UBC itu yang tadi perkampungannya itu. Muter lewat UBC nih, si Oo lagi lari ketabrak apa genteng-genteng yang lagi ditaruh mental jauh. Si dia luka. Setelah muter langsung dipanggil sama kakaknya Rizky Beler. Woi, masuk ke rumah. Masuk ke rumahnya Beler, diceritain lah. Kalian hampir mau dibacok kalian gini. Nggak tahu bang, kami nggak tahu. Gitu. Untung nggak ketemu ya. Nggak ketemu, wah itu kalau ketemu sih. Cuman emang kalian anak kecil juga mengganggu sih kalau kayak gitu. Itu emang sebenarnya. Cuman kita kan sebagai anak kecil nggak ngerasa itu sesuatu yang salah gitu kan. Yang penting seru. Iya, tapi saat itu aku merasa bersalah. Tetap merasa bersalah. Iyalah, itu kan rumah orang tua. Apalagi pas sudah gede, mikir lagi anjing. Soalnya dulu di tempatku juga ada, cuman ada yang marah-marah itu loh kalau nyalain mercon di dekat rumahnya. Nah mereka takut ngakalinya pinter jauh pakai obat nyamuk. Jadi merconnya ditinggal, dikasih obat nyamuk, tinggal pulang. Ininya lama kan. Dia mungkin kan nggak bisa nggak bisa marah juga ya. Bisa. Kalau itu nggak ada sih mas. Kalau yang marah karena mercon tuh nggak ada, karena kayaknya udah ya udahlah namanya anak-anak gitu, apalagi pas bulan Ramadan kan. Justru kayaknya malah orang-orang di sekitar komplekku tuh kayak kemarin lah aku pulang tuh sekarang udah sepi, nggak ada anak-anaknya, karena udah nggak ada yang main. Ya, kayak nggak kerasa vibes-nya mungkin ya menurutku ya, nggak kerasa vibes Ramadannya ya. Kan dengan adanya anak-anak yang main sih, itu kan kerasa yang banget bikin ya. Vibes-nya. Iya, kita kan orang dewasa kayak malah justru itu yang dimarahin nggak sih? Orang dewasa main mercon. Iya, benar. Iya kan udah gede. udah bener gede, sih, bener. Main mercon. Nah, kalau anak-anak tuh dimaklumin saat itu. Harusnya sih malah lebih dijaga ya biar main merconnya tuh nggak menyelakain diri sendiri. Iya, tapi anak kecil mah udah pada inilah mercon mah. Mana lebih berani mereka. Iya, malah lebih ekstrim. Banyak ya aku pengalamanku. Kalau emang memorable ku saat kecil Ramadan tuh mercon. Enggak mercon. Main sama teman-temannya ya, itu. Main kan? Sama Rapi Rido itu. Mainnya apa aja ya bisa. Sama satu. Kau pernah nggak ini? Nggak pernah apa? Kau nggak tahu kalau di daerah rumahmu ada cewek cakep. Cuman keluar pas bulan Ramadan. Enggak sih, kalau aku tahu semua. Karena apa ya? Beda lingkungannya kan. Mungkin kalau di perumahan ada orang-orang yang emang jarang keluar gitu. Kalau di tempatku kayaknya tahu semua satu RT ya, 1 RT 2 RT. Tapi dulu itu aku ngerasanya gini mas, dia itu bukan orang yang, ini siapa enggak, tapi kami udah tahu. Dia cantik nih. Nah dia tuh keluar cuma pas taraweh. Terus abis taraweh itu ikut ngumpul sama kami. Oh jadinya lebih bareng. Kalian udah tahu kalau dia cakep nih, tapi jadi lebih apa ya ngelihatnya lebih. Terus kan karena dia cakep, anak perumahan, terus rumahnya bagus gitu misalnya, pasti kami udah ngerasa
dia mah nggak mungkin mau bergaul sama kita kalau di kehidupan biasa. Ternyata mau. Bukan ternyata mau, cuman mau pas Ramadan, Ramadan. karena kan pada ngumpul kan. Oh sama ini Jo, kau pernah ini buku yang ditandatangani Ah, Imam hmm, dari tugas dari SD hmm. ada nggak? Ada, Ada. tapi aku nggak pernah jujur. Aku juga nggak. Aku isi aja asal-asal. Lagian Itu aku dulu cuman aku dulu mikir, kataku, ini kalaupun dicek emang dia mau ngecek sampai ke rumah, iya. ini real apa enggak? Bodo amat aku. Berarti kau udah Palsu-palsuin pinter aja. Jo. Maksudnya pemikiran udah setingkat lebih. Aku dulu mikir Maju. soalnya, Mas. Teman-temanku pada ribut kan. Iya kemarin lupa minta tanda tangan Ustadz yang ngomong. Kataku, aku isi-isi aja. Nggak usah nunggu Ustadz itu ngomong, kataku. Imam kan biasanya kan. Imam sama ini Yang sih ngasih kultum. khotbah. Iya, kultum. Ya itu kan biasanya imamnya bukannya? Iya Imam. Iya kan? Langsung kan. Wah, bodo amat lah, kataku. Tanda tangan palsuin. Sholat juga aku bohong. Kadang ada bohong. Ah, kalau SD ku kayaknya nggak ada ya kayak gitu. Cuman aku ngeliat teman-temanku yang SD negeri. Kau SD negeri nggak? Negeri. Negeri biasanya ada. SD ku kan nggak negeri jadi nggak ada. Nggak ada buku itu ya, kau ya? Nggak ada. Oh, kukira kau ada. Nggak Makanya ada. nanya itu tadi. Nggak ada. Kau bilang sama, kau bilang tadi. Ya Pas maksudnya sama masukin. kayak di Bantul gitu loh. Oh, Mereka juga malsuin. Bahkan ponakanku juga malsuin. yang sekarang. Yang nonton apa? Yang dia Nonton truk Jo. komen apa? Nonton. Waduh komen apa ya itu? Lupa Aku aku. udah subscribe ya katanya. Oh, udah komen 3 kali. Udah komen 3 Minta kali. dibikinin Bang. video apa? Request ini dong. Udah komen 3. Gue pakai gue udah komen 3 kali. Umurnya Kelas 2. Kelas 2. Kaget aku tuh pertama kali aku lihat dia komen di YouTube orang, Cuk. itu. Nah, itu ponakanmu sekarang gimana kalau pas bulan Ramadan? Nah, kebetulan kan aku kemarin pas puasa full di kosan. Hmm. Jadi aku nggak Nggak tahu lihat. Nah, Ya sebelum itu udah masih kecil ya dia mereka ya. sebelum itu masih kecil ya? Atau aku masih di ini ya? Kayaknya kalau keponakanku tuh yang dua-duanya yang cowok yang udah agak gede, itu mereka jarang main, cowok introvert. Tapi lingkungannya juga nggak. Mainnya tuh mungkin kalau pas di sekolah. Nggak, Cuman maksudku kalau Ramadan lingkungan rumahmu sekarang anak-anak kecilnya emang kayaknya rame deh. Mulai tetap mulai rame akhir-akhir ini. Soalnya generasinya ponakanku itu banyak banget ininya anak kecilnya. Oh. Bahkan lebih banyak dari pas zamanku. Zamanku tuh misalkan taruh itu cuma 3 baris. Sekarang bisa lebih kayaknya. Oh iya. Heeh. Oh malah kebalik Dikit Mas. punya aku. Kebalik. Kebalik. Di lingkungan rumahku dulu sampai full Mas. Full. Sampai full tuh, kecuali Berarti udah hari temen lu ke-20. banyak dong. Enggak, bapak-bapaknya juga udah banyak yang pulang duluan, meninggal. Jadi makin lama makin sepi. Nah, sekarang tuh paling cuman 4 baris, 3 baris. Oh, malah sepi ya sekarang. Malah sepi. Dulu tuh sampai belakang banget, Mas. Sampai kan tempat cewek dipisahkan. Nah, sampai mentok di tempat sebelum tempat cewek sholat. Makanya kadang aku, aduh nggak ada tempat, aku main percon aja. Alasanmu aja, Cuk. Yang di tempatku tuh sekarang bahkan dulu tuh angkatanku aja ya yang satu lingkungan sama aku cuman kalau nggak salah 3 ya yang cowok. Masa? Dikit. Yang Makanya aku sepantaran kamu. nggak punya teman sepantaran Karena udah pada kerja ya. di 2 tingkat di atasku lah. Oh, ya. Sekarang ini kan maksudnya. Apa dulu? Dulu, Oh, sejak dulu jadinya orang-orangnya itu aja. Sekarang udah lebih bervariasi. Oh iya benar. Misalkan satu RT nih, dulu tuh yang main tuh cuman mentok 10 lah, itu susah sekali 10. Susah sekali. Susah sekali. Angel. Susah. Apa susah sekali? Angel. Angel tenan. Angel tenan Angel yo. tenan. Nah, kalau aku ngerasa generasiku itu generasi terbaik perumahan menurut. Malah terbaik ya. Karena itu yang ngeramein perumahan. 17-an rame. Setelah kami udah pada kuliah, mencar, sepi perumahan, Mas. Kayak nggak hidup lah gitu rasanya. Kebalikannya, Cuk. Generasiku Iya. menurutku terburuk. Sebelum Sepi, generasiku itu organisasi jalan, aktivitas di lingkungan rumah ada, sekarang mati. Nah, akhir-akhir baru-baru ini juga baru aktif lagi jadinya. Kau aktif Oke nggak? lah. Aku kan udah Sebagai senior. Sebagai Nah. senior. Jujur aku kayaknya sekarang di tempatku aku paling tua. Kan aku jarang ikut kegiatan soalnya malu aku udah tua. Apa? Paling tua, Cuk. Justru itu yang di respect kamu. Mau cari respect nggak kamu? Enggak, Saat itu momennya. kawanmu aja tadi. Rizky Rizky Beler. Beler. Rizky Beler tuh emang baik dia. Dia pernah kan dia
satu-satunya orang. Dia orang kaya dulu, Mas. Bapaknya punya toko emas di pasar. Satu-satunya orang di perumahan yang punya PS2. Kami ngumpul di situ Terus main. ya. Main terus. Dia tuh mau ke pasar, dipanggil bapaknya ke tempat toko bapaknya kan. Woi, ayo gue mau keluar. Udah lu aja sana ke pasar. Jadi kita orang masih mau main PS, Mas. Anjing lah, gue kunciin orangnya dari luar. Oke, dikunciin, Mas. Dikunciin Kami beneran. malah makanin makanannya, main PS, main FIFA Street. Dia pulang tuh, anjing malah nggak ini, marah-marah dia. Tapi PS di tempatmu juga masih barang ini ya. Barang Oh, mahal ya. mahal lah, Sama berarti. mahal itu. Kan di perumahan punya PS semua, cuy anak-anaknya. Enggak lah, enggak Di ya. tempatku mewah banget itu. Mewah itu, Mas. Bahkan Nintendo yang setara PS1 itu Nintendo ya, Iya, Nintendo. sebelum PS1. Itu yang punya itu aja udah Ini merasa apa, mewah. Sega. Enggak ada Sega. Iya, itu sebelum PS1 juga Sega maksudku. Enggak ada. Ada Sega juga. Adanya Nintendo. Nintendo ya, iya. Yang ada game ini, yang ada game bola Cina. Ya, Itu ada tuh saingannya Nintendo, Mas, barang Cina. bola Cina. Enggak, maksudnya PS Cina gitu lah. Ala-ala. Jadi Oh, saingannya Nintendo tapi KW. Lebih murah tuh dulu. ah, Nggak nyampe jutaan. enggak nyampe Bantul itu kayak Itu juga nggak nyampe dia. Itu emang barang mahal ya, Mas. Soalnya mahal. aku aja baru punya PS2 ya. Di zaman-zamannya PS3. Tapi kok punya Punya akhirnya. Itu SMP? udah turun banget. 1 SMP? juta, iya. 1 jutaan, Mas. Cuma 1 juta. Kan kalau beli saat itu 2 jutaan lebih tuh. PS3 udah naik soalnya. Ngisi game apa. Ya itulah keseruan-keseruannya. Baru main PS. seru, Seru ya. seru banget. Kayak nggak seru gitu ngomongnya. Tapi itu sih ya berhenti kesenangan Ya, ya mungkin karena memang semakin dewasa ya apa ya perspektif Ramadan semakin bergeser bagi kita. Umur makin bertambah ya pasti makin bergeser. Kalau kita dulu kan pas masih kecil, kalau aku pribadi, Ramadan tuh hal yang dinantiin karena bakal main sama teman-teman, bakal sering banyak ngumpul, liburan panjang. terus ya itu tadi ketemu teman-teman yang jarang keluar rumah, terus main bola itu rasanya itu lebih lebih kerasa gitu karena kita lagi puasa. Karena habis itu pulang, mandi, siap-siap buka. Full lah pokoknya diisi main. Nah, kalau udah gede kan ya emang fokusnya udah di ibadah lah gitu istilahnya mah. Cuman aku tetap berasanya tuh pas ini sih paling nongkrong setelah taraweh kalau pas udah gede nih. Masih ya Bu, kadang sama temanku SMA tapi ya itu kan ngerokok kan, ngobrol kan, ngobrol main kan. ngobrolnya iya Iya. benar. Memang udah bergeser. Kalau dulu kan ngumpul ya main kan Main. pasti, main bola lah, main petasan, main apa, pasti ada aja permainan, kejar-kejaran, nyumput. Nah, kalau sekarang itu ya itu. Cuman kalau kau dulu kalau ngabuburit apa? Buburit. Heeh. Ya itu sih paling pas kecil atau gede nih. Pas kecil Pas kecil biasanya main itu. Ini gitu. Itu sama ya? meriam bambu ya main-main itu. Dari Doraemon tuh. Teman-teman temannya baling-baling bambu. Jauh banget baling-baling bambu. Meriam bambu gitu. Senjata kontol. Ada kan? Lagi Ramadan anjing. Iya. Lagi tema Ramadan. Tapi ada kan video viral. Enggak tahu. Ada video viral di dubbing Jawa. Yang barengannya SpongeBob Jawa itu loh. Senjata kontol. Ada. Nah, pas gede lah. Apa? Kalau pas gede ya nyore. Kita ambil SMA aja, nyore. SMA. Ke pantai. Ke pantai. Ke pantai. Parangtritis. Ya, Nggak mesti ya? nggak mesti, yang penting pantai. Kan deket ya Bantul mah ya. Karena dekat rumahku kebetulan cuma 10 menit, 15 menit lah. Dari warung. Dari pantai dong. Oh, dari pantai. Rumahku juga cuma sekitar 3 menit lah Dari warung. dari masjid. Di pantai. Kadang ke yang biasanya nongkrong di tempat yang kalau di tempatku tuh ada namanya ini di Pajangan itu ya kayak kalau di sini kayak Bukit Sosok gitulah. Ah, Jadi buat lihat sunset. view view bawah dan sunset Sunrise biasanya. ya. Sunrise. Sunset. View bawahnya apa? Jalan doang. Cuman kan tinggi yang penting. Itu yang penting. Yang penting tingginya. Soalnya aku jarang main nih. Kebanyakan ya itu cuma nyore doang. Oh. Selain itu dong. Selain itu apa ya? Ya Main PS? paling Di rumah ya palingnya.
Di rumah sama naik motor itu doang. Naik motor udah sama nyore anjing, sama aja. Beda. Ya, ini bedanya nggak Bedanya tahu. apa? Kalau nyore kan kita ke tempat set nunggu bukanya di tempat. Hmm. Kalau naik motor kita jalan-jalan Nggak tentu arah, di kota, nggak tentu arah itu kan. nggak tentu arah. Dan kalau misalkan ada tempat jajan, mampir jajan. Makan di situ. Enggak dimakan. Oh. Jajan, tapi naik Nggak motornya itu dimakan sampai buka. Sampai sahur bahkan. Makan lah. Uhuy. Gitu dong dari tadi. Nggak ada Lama lucu-lucunya. Ya, Serius harus banget. harus lucu lah. Masa nggak ada lucu-lucu ya? Namanya juga masih interim, coy. Penonton bosan nanti. Masih interim. Interim. Kalau aku, Kalau kau ya itu sih sama sih nyorek. nyore kan. Tapi kebanyakan ya itu kalau aku tuh nyorek sama motoran tuh sama menurutku. Beda sih. Ya udah terserah itu kan perspektifmu. Kalau aku nyorek itu ya itu motoran kalau ada tempat mampir nunggu gini bentar motoran lagi gitu. Banyakannya kayak gitu sih. Kalau udah gede-gede gini, apalagi kalau di Jogja ya. Aku di Jogja Nyari takjil kan. iya nyari Ngabuburitnya. nyari takjil tuh. Habis itu pulang juga aku nggak betah karena rame kan, macet. Ya, kalau Terus di aku sini takut rame banget. aku takut nanti kalau pulang nggak ini nih, nggak keburu, udah keburu Oh, buka pas gitu. buka. Wah, aku pernah terakhir ngabuburit sama Isan sama Yakombos nih. Kemana? Nah, ini agak gak tahu salah apa enggak. Apa kenapa? Kan aku habis interview. Heeh. Di Baru-baru kantor itu ini tuh. dong. Bukan yang dulu. Ya iya baru-baru ini berarti itu. Setelah aku lulus, Cok. Iya itu baru-baru ini. Baru-baru. Maksudku zaman-zaman kuliah. Setelah lulus, Heeh. aku interview. Set diajaklah Yakombos. Ke? Ini ke rumahku, sepedaan, ke TPJ, Apa itu? Taman Budaya Yogyakarta. Oke. Rumahnya Yakombos itu di Mantri Jeron. Oh, jauh dong dari Bantul. Nah, kalau dari Bantul jauh. Cuman kan aku habis dari interview disuruh mampir ke situ. Ya iya sekalian maksudku. naik sepeda. Nah, aku naik sepedanya dari rumahnya Yakombos. Diajak Di ke Menteri Jeron. TPJ kan dekat. Di mana sih TB? TPJ itu ini loh, Taman Pintar. Oh, iya. Dekat kan? Dekat dari Menteri Jeron. Dari Mantri Jeron dekat. Ternyata bukan di situ, dibohongin aku ke terminal Concat. Jauh banget. Jauh banget dong. Dan ternyata itu baru titik kumpulnya. Sama komunitas. Tuh kamu komunitas aja. Ternyata sepedanya di Kaliurang. Buset. Jauh. Buset. Akhirnya aku sama Yakombos, bos. Aku posisinya pakai baju batik, celana bahan, pakai sepeda sambil Kaliurang kan. Kok cocok sih? Makanya. Habis itu aku ngerah kan. Ini Batal. kita balik aja, Bos. Nggak batal. Akhirnya balik aku sama Yakombos, Isan sendirian berangkat sama komunitasnya. Lah kau balik naik sepeda? Sepeda. Oh. Terus akhirnya nggak sempet kan. Jam berapa? Akhirnya itu aku buka di ini, Cok, yang rame juga, yang di San Morinya UGM. Oh itu rame Nah, juga itu tuh. rame. Aku buka di situ. Enak-enak mas. Iya. Isiannya enak-enak tuh. Maksudnya Walaupun makanannya. emang agak pricey ya. Kok pricey sih? Menurutku pricey sih. Oh ini maksudnya pasarnya ya? Kupikir Masjid UGM. Oh bukan. Oh, enggak, itu Masjid UGM Pasarnya. juga enak-enak mas. Kalau Masjid UGM emang enak-enak katanya. Enak. Bahkan sahur pun ada kan. Sahur di pun situ. ada. Dan orang-orang udah pada booking gitu-gitu. Oh emang iya. Nggak tahu sih. Terus tahu kok ya? Penuh pernah nggak? full gitu-gitu. Oh Mas. berarti pakai kupon kali. Iya full kuponnya gitu-gitu. Nggak pernah aku soalnya nggak ada urgensi juga kan ke situ. Jauh Nggak kan apa-apa. dari kontrakan. Oh, Maksudku kalau sahur. Tapi aku justru jarang mas buka puasa di masjid saat puasa. ya aku pas kecil itu sih. Nah pas gede itu loh maksudku. Iya jarang kita. Kan aku nanya ini kan tadi nih baru hari ini aku kan kalau beli makan siang yang ku bilang itu bude. Makan warung makan bude kan. Terus aku ngomong lah sama Iksan kalau bude misalnya buka pas Ramadan sore enak banget nih aku puasa kataku. Nggak perlu pusing mikirin mau buka pakai apa. Kan jualan sayur dia. Terus ku tanya, bude kalau Ramadan berarti tutup apa gimana kataku. Buka tapi jam 2 katanya. Lah kataku. Jam 2 subuh. Jadi dia cuma ngelayanin sahur ya? Iya. Aduh jauh lah bude. Kenapa? Nggak aku pikir mau apa pas buka. Enggak kalau pas bukanya enggak kata dia. Aduh. Pas bukanya sih merdeka aku mas. Harusnya ya. Nggak bingung aku soalnya murah. Terus makanannya enak. Pas ya sayur. kau pulang kantor sekalian beli. Searah kan. Nah ini aku bingung ini sekarang buka puasa pakai apa? Shopee. Ya sampai betul lagi. Kau pernah nggak mas sengaja nih jalan untuk nyari orang-orang yang ngasih di pinggir jalan? Kan sering aku pernah kesini bawa 2 kan. Iya. 3 malah.
Nyari ya itu ya. Aku muter Nah, maksudnya lagi. nyari. Ya nyari. Jadi pas itu aku nyopi food narik ojol tuh di daerah UMB. Terus di ring road sana, ring road mana sih itu? Ya biasanya Yang banyak arah- tuh di ring road tuh. Nah, itu ada orang, wah, ini yang ku cari. Aku ambil, muter lagi, Ngambil lagi ngambil lagi di tempat yang sama. di tempat yang sama. Ternyata di depan ada lagi. Makanya aku pas itu bawa Pas itu banyak tuh. kontrakan ya? Apa udah di sini? Kayaknya udah di sini deh. Lupa aku. Lupa aku juga. Oh, kita pernah bukber nggak ya? Nggak pernah. Pernah dong. Berdua doang kita mah kalau Ya berdua kan buka berdua. di sini. Nggak di luar maksudku. Pernah nggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya kita ya? Aku kita agendakan. Aku jarang juga ya bukber di Jogja nih mas. Aku kemarin malah nggak sama sekali. Oh iya. Oh. Kecuali sama orang kantor ya, karena Ya, pulang kantor langsung. Kalau kantor kan emang dari kantor langsung ke Yang tempat. lain enggak aku. Temen SMA kayaknya juga. Nah itu kemarin enggak. aku rada menyayangkan aja sih karena semenjak aku di Jogja nggak bisa kumpul sama teman SMA. Karena kan ya. pada sibuk kan. Ya si kawan SMA kan sebenarnya paling paling berkesan gitu. Iya, aku juga paling berkesan sih. Nah itu biasanya kalau pulang tuh biasanya Munib tuh pulang duluan kalau pulang Lebaran. Munib tuh yang sering ikut. Nah kalau aku kalau ngeliat fotonya tuh anjir iri. Iya kan? Pengen ngobrol juga gitu loh, udah lama gak ketemu. Soalnya bukber tuh apa ajang reuni yang paling buka beriringan. Asik. Kaget lah. Kaget tuh. Apa ajang apa? Ajang apa? Ajang reuni yang paling gampang gitu loh buat menyatukan orang-orang. Menyatukan hati. Harum. Tidur. Harum Iya. tapi tidur. Nah, kau tapi ini nggak apa setuju nggak sama anggapan orang-orang yang kalau bukber itu cuma pamer, mau pamer doang? Enggak sih. Iya kan? Aku juga sebenarnya. Iya, aku juga bacanya kayak sepahit apa sih hidup mereka ini sampai bukber aja kayak kesel banget gitu. Karena dibanding-bandingin ada orang sombong kayaknya. Kalaupun ada juga ya, aku kayak, wih keren juga nih orang sekarang udah kayak gini. Iya nggak sih mas? Aku nggak ngerasa minder gitu loh. Malah seneng gitu ngeliat temen, udah kerjanya udah bagus, udah punya pencapaian ini. Bahkan minta loker. Aku sih gitu ya. Kalau sama teman sendiri mah nggak apa-apa. Enggak sih kalau aku minta THR itu. Wih, kita THR mah lebih parah, Cuk. Soalnya, lu kerja udah ini sekarang gini-gini, gajinya udah bagilah ini rokok lah minimal. Oh iya. Itu bukan THR. Ya kan bercanda. Biasanya bos. Iya, biasanya digituin tuh, Mas. Biasanya digituin tuh. Nah, aku nggak ini sih. Iya, aku juga nggak pernah nggak yang aku nggak tahu nih, aku lupa apa gimana, tapi setauku aku nggak pernah menganggap itu sebagai orang-orang itu sombong gitu loh mas, kayak lu udah jadi apa ini, itu wajar aja mas, soalnya kalau di bukber nanyanya apa yang ditanyain apa kan? Iya, karena udah lama nggak ketemu ya pasti kan ditanya kabar kan, gimana kabar lu sekarang di Jogja, lu ngapain aja? Saki neng di itu diterjemahin jadi bahasa Jawa ya, oke. Lu sekarang ada di mana? Sekarang di Jogja. Neng Jogja po. Ngapain aja di Jogja? Apa nih kono? Kawian bi? Oh udah kerja berapa tahun? Oh kerja berapa tahun? Apa kabarnya? Kabar buruk. baru nanya. Kayaknya gue emang ngomong raiso basa-basi. Aku sih ngeselin. Oh, tapi kita jadwalin lah kita bukber lah. Bukber lah di Hotel Tentrem ya. Apa? Hotel Tentrem. Di mana? Itu tunggu ini yang hotel bagus itu. Hotel Tentrem. Berdua doang. Jangkal banget. Aku pernah kayaknya bukber di hotel. Ya kan yang bukber kekinian sekarang kan di hotel-hotel. Oh enggak, aku baru di resto hotel. Ini Cosmic kan anak Cosmic main di hotel Hyatt. Hyatt juga itu. Lagi event testimoni food. Jadi mau ada acara tapi ini dibikinin testi dulu lah makanannya. Ya. Ini kan kalau hotel kan kalau acara-acara kayak gitu bukanya apa sih itu mas namanya? Stand yang ngambil gitu loh, terus ada kokinya masing-masing ya, tapi ada kokinya masing-masing. Wah itu enak banget mas. Enak langsung kelas gratis. Hyatt cok. Tapi justru yang puasa cuma aku. Cok kita agendakan sama Munib. Kemarin tuh Munib juga ngajak ngabuburit di pantai. Bukan di pantai sih, dia pengennya yang di ini loh, yang dekat pantai ada ijo-ijonya. Apa? Rumput yang hijau. Oh, yang tahu bilang itu bukan. Mana? Pandan Simo. Iya, itu bukan.
yang viral di TikTok. Itu. Yang tempatnya awalnya sepi jadi ramai sekarang. Iya itu. Munib ngajakin ke Enak, situ enak. kemarin. Bawa mobil enak nggak? Bawa Olip. Ya. Mobilnya siapa, Cuk? Topik, Tapi kan nggak di sini. pinjem lah. Nah, emangnya Apa? nggak diiniin kuncinya. Ditaruh mana dia? Ya tanya aja. Curi. Jauh. Males ya kalau ke pantai, Mas. Kalau bawa mobil sih aku Mau aku. lebih oke. Kalau misalnya naik motor ke pantai jauh ya. jauh sih. Terus Dan juga capek. jam berapa juga OTW-nya? Apakah beliau bangun? Itu PR terbesar kita berdua nih. Kalau mau kita mah ngabuburit ya. gas ya. Kalau kita masih gas. Apalagi ada mobil mah kemana aja gas. Tapi kita ini dong bukber ya. Bukbernya sih aku. Bukbernya di tempat yang bukber gitu loh. Iya, Maksudnya yang jangan ya. jangan di kos. kos lagi. Beli makan sendiri-sendiri. Jangan dong. Itu dari zaman kontrakan kayak gitu terus. Beli nasi bebek lah, ada yang beli nasi orak-arik Sendiri-sendiri. Ini mah cuma buka biasa. Bukan bukber. Buka aja. sendiri tapi di tempatnya yang sama. Bukber lah yang kayak apa resto gitu loh, Iya. restoran apa gitu. Sisihin lah duit. Boleh lah. Biasanya aku bukber kalau di Jogja pasti bukber poros. Di mana tuh biasanya? Tempat Yang paling berkesan di mana bukber? Di Jogja. paling berkesan. Di itu tadi ya, Hayat. Enggak sih. Poros kali ya? Bukber poros ya? Di mana tuh? Di dekat kantorku sekarang ada restoran apa gitu. Itu seru sih. Karena kan ngobrol-ngobrol. Sama itu aku lucu di situ. Dapat hadiah Pak. Enggak. Cuman dapat gara-gara itu aku dapat kerjaan dari alumni. Oh, itu ada Pak ini. Iya, kan ada alumni-alumninya semuanya. Jangan disebut nama. Pak Soli. Enggak, itu kan ada alumni-alumni dari tahun 2000-an, 2001. Nah, terus kan aku nge-MC. Seru, Lucu, aku lucu. Terus aku juga megang kamera, moto-motoin, apa memancing-mancing orang. Terus kayak ini bisa nih kayaknya tarik untuk kita perbudak. Siapa namanya? Nggak ada. Susilo. Nah, tapi kalau sekarang gimana Mas menurutmu Ramadan? Melihat Ramadan di umur-umur sekarang? Ya, kayak yang kau bilang tadi, Cuk. Kayak cuman sekedar puasa aku Puasa jujur. dong. Tahun ini harus full dong. Clean sheet Full. dong. Yuk, Clean sheet ya. clean sheet insya Aku Allah. paling gampang kalau puasa. Kalau sholat, Sholat juga. aku sebenarnya juga gampang, asal enggak, ayo gampang. Enggak aku, Mas. Kita kira kita mirip ya soalnya kalau puasa itu. Tapi kamu ternyata gampang tergoda. Dulu, Enggak, baru tahun lalu kamu bilang anjing. sorry. Nih, aku Mas pernah yang aku ceritain itu yang ke kamar Munib, semua orang pada makan nasi Padang, 9 orang di situ. Cuman aku doang nggak tergoda. Aku ngerasa nggak ada urgensinya untuk batal. Dan menurutku batal paling tertolol adalah bagi kaum laki-laki maupun perempuan adalah batal karena pengen ngerokok. Kalau itu aku nggak pernah. Nah iya itu Kalau menurutku ngerokok. adalah batal paling tolol sih menurutku. Mending makan sekalian. Mending makan sekalian, Cuk. Atau alasannya karena lapar Iya, atau benar. aus sih Aus. daripada asem. Sebenarnya paling ini aus sih. Kalau aus aku nggak bisa tahan. Lapar sih aku. Karena Justru kalau aus lapar aku. tuh bikin lemas. Iya. Badan lemes banget. Cuman enaknya tuh kalau puasa-puasa zaman sekarang. Wah, Siapa itu, Cuk? Kucing anjir. orang juga punya batas kali. Nggak sengaja. Nggak kedengeran. Mas, kedengeran itu. Orang lagi cerita puasa dikentutin. Brengsek. Biologis. Nah, kalau aku ngerasa gak perlu urgensi aja untuk batal kalau aku. Tapi satu sih yang agak batal-batal mikro gitu loh. Batal-batal yang Nafsu ya. iya itu agak susah tuh. Kadang aku nggak nyari, cuman lewat. Lewat. Itu sebenarnya nggak batal, Mas. Katanya sih ini sih kalau sampai nafsu tuh ya kita nggak Sampai- dapet pahalanya aja. Cuma nggak batal, nggak dosa. Tapi kan percuma dong puasa nggak ada Iya. pahala. Iya, tapi kan nggak dosa paling nggak. Iya sih. Nggak, tapi kalau sekedar ngelihat nggak apa-apa kan. Maksudnya sekedar ngelihat tapi nggak dicari. Iya. Nggak sengaja kelihat ya udah langsung skip aja gitu. Nah, aku biasanya kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Oh, atau aku dulu pernah Mas SMP, aku pernah nonton Deadpool. Hmm. Saat itu kan film Deadpool lagi naik-naiknya tuh, lucu kan. Hmm. Aku download lah nonton. Aku kan nggak tahu kalau adegannya 18 plus kan. Itu kan ada adegan ngeusnya, ada adegan apa. Baru selesai sahur habis subuhan, Mimpi basah.
Enggak, abis subuhan nonton, lah kok ada adegan ininya kataku. Ya udah nonton lanjut aku. Ya nggak apa-apa kalau nggak nafsu itu sebenarnya. Ya kan Menurutku masalahnya ngaceng. Ya itu. Zaman Nggak SMP. tahu ya itu. Kaget aja. Hak prerogatifnya Tuhan Asik, kita. prerogatif ya. Tapi kalau mimpi basah, gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Yang penting nanti pas mau sholat ya mandi. Iya pokoknya, wah itu PR juga tuh mas buat aku mas. Zaman puasa nih ya. Habis bangun sahur, Mimpi basah. mimpi basah. Kan kita mau sholat subuh mandi kan subuh. Harusnya gitu. Ya mandi aku mandi. Mandi. Terus ya Allah mandi subuh. Dingin banget. Dingin, mata langsung seger. Tapi langsung ngantuk. Langsung aja tips. Karena gak ada tanggapan dari kamu, langsung aja tips puasa dari kamu Tips puasa di umur-umur sekarang. di umur sekarang. Terutama untuk orang-orang yang bekerja. Bekerja dan mungkin ada GERD puasa. Pas buka jangan langsung makan berat. Kalau bisa ya sesuai sunnah kurma. Makan kapas. 3 kapas. Kapas kan ringan. Enteng banget tuh. Beratan kapas 10 kilo. Udah tahu. Kayak kuis-kuis Oke deh. di TikTok. Jangan langsung makan berat ya, tapi Jangan langsung makan berat. apa nih? Misalnya cemilan dulu kayak gini. Cemilan kayak gini. Soalnya kalau buat asam lambung berat itu bikin langsung naik. Ntar takutnya jadi nggak mood buat taraweh. Minumnya? Minum yang manis kah atau apa? Manis nggak apa-apa sih. Iya sih. Asalkan jangan, kalau kata dokter Tirta, jangan manis langsung sama gorengan. Itu udah double tuh. Kalau gorengannya toh? Nggak apa-apa. Kata siapa? Kata aku. Oh, bukan kata dokter Tirta ya. Sama Terus? pas sahur. Pas sahur, tips kedua. Tips kedua pas sahur, jangan langsung tidur. Biar Sholat nggak dulu. keluar. Memang benar kan sholat dulu. Sebenarnya pas sholat itu juga, habis sholat juga nggak boleh langsung tidur sih. Iya memang kan habis itu kan Bekerja. tadarusan. Langsung bekerja. Tadarusan dulu kali. Pun kalau mau rebahan, harus miring ke kiri. Kenapa? Karena kan posisi lambung kita gini, Cok. Miring ke kiri gini berarti. Jantung kepepet dong. Yang enggak dong. Iya dong. Kenapa dianjurin miring ke kanan biar jantung kita nggak ketindih? Emang iya? Iya. Dianjurin. Kan Nabi Muhammad menganjurkan untuk tidur Iya. menghadap kanan. Berarti nggak usah tidur. Karena aku lihat di TikTok kalau yang GERD, Ya tapi mungkin secara medis gitu kali. Kalau yang GERD. khusus yang GERD berarti. Ketiga, Sama jangan terpengaruh narkoba. teman-teman Anda. Ya, Sama narkoba, jangan narkoba. narkoba pasti, sama whipping. Jangan Whipping. whipping. Jangan diisep. Nah, itu batal nggak? Batal lah. Kalau ngisep whipping. Ya ini ngisep rokok aja batal. Gas, Cuk. Ini kan asap. Apa bedanya? Kalau whipping kan gas. Kita kayak oksigen aja. Batal semua yang masuk ke mulut buat aku. Apa coba yang nggak masuk ke mulut nggak batal? Nggak dianggap batal. Gas korek. Gas korek kalau masuk ke mulut. Tapi kan whipping memabukkan. Oh iya sih. Memabukkan. Itu jangan isep whipping. Sama yang aslinya tadi apa? Lupa aku apa. Lupa aku juga. Jangan apa? Oh, jangan terpengaruh teman. Jangan terpengaruh teman yang mau batal. Biarkan urusan mereka sendiri. Usahanya. Setuju aku. Karena kita harus komit. Lagi-lagi komit. Clean sheet ya, Clean bener ya? sheet. Clean sheet ya, oke. Kalau nggak clean sheet, konsekuensinya aku traktir deh kau. Terus aku taunya dari mana? Kalau kamu enak taunya aku bikin konten khusus Ramadan. Aku jujur. Ya, gitu doang. Nggak menjamin. Ya kau nggak percaya aku berarti. Oh, foto aja. Kau foto tiap hari. Oh, anjir kayak. Ya udah. Laporan aja. Minimal. Foto apa, Cuk? Foto makanan buka. Ya itu juga nggak menjamin. Menjamin. Karena aku siang makan. Buka juga makan lagi. Oh, ku fit call aja setiap siang kamu. Lagi di mana? Kalau kau ada kelihatan tanda-tanda lagi di luar, oh curiga aku. Oke. Oke? Laporan aja lah. Aku traktir kau di ya minggu-minggu terakhir lah. Buka bersama. Oh, buka. Aku udah pulang, Mas. Oh iya. Lebaran di kampung. Ya pas kau balik ke sini aja. Oke, terus Clean sheet. tips lagi? Banyakin ibadah. Ya, benar. Itu doang. Mungkin untuk ini seriusnya ya di umur sekarang yang tidak terbiasa untuk mengaji atau apa ya, aku sendiri pun enggak ya, tapi kayaknya udah lama banget nih misalnya enggak membaca Al-Qur'an gitu. Cobalah
sedikit-sedikit Pengen aja dulu. Iya, pas Ramadan Aku kayaknya aja lagi. enak deh. Ya aku juga enggak. Aku kapan cuk terakhir baca Al-Quran jadi kepikiran anjir. Kayaknya udah lama banget sih aku baca Al-Quran. Dulu ya aku kayaknya terakhir SMP deh. Tiap Buset. hari itu bukan yang maksudnya yang setiap puasa disuruh mama aku setiap habis taraweh itu pasti tadarusan. Oh, Terakhir SMP tuh. SMA udah mulai kurang SMA kuliah masih aku. hilang. Kuliah. Kuliah kayaknya semenjak kuliah deh aku. Semenjak kuliah di Semarang. Perbanyak ini sih, perbanyak kegiatan-kegiatan yang bikin kita banyak pahala sih. Betul. Karena keberkahan bulan Ramadan kan memang itu yang dicari oleh orang-orang Islam ya. Kenapa bulan Ramadan begitu istimewa? Karena semua pahala itu Dilipat kan. dilipat gandakan semuanya gitu. Ya kalau bisa sih mengurangi mungkin kalau dari sisiku adalah kalau misalnya memang tidak bisa misalnya baca Quran langsung perubahan drastis, Dikit-dikit. minimal mengurangi dosa-dosa yang diperbuat lah. Dan kalau bisa setelah Ramadan pun tidak terputus. Betul. Ya kan? Itu motivasiku setiap bulan Ramadan. Oh iya, berarti pas di bulan Ramadan dibiasain. Nanti Siapa setelah tahu itu setelah itu tidak terputus. terbiasa Itu banget. motivasiku setiap bulan Ramadan. Oke. Itu adalah anjuran yang baik dan bersedekah kepada teman-teman yang kosan atau apa gitu, bersedekah. Nganggur. Kau kan nggak nganggur bulan ini. Insyaallah. Udah interview. Oke, itu aja kali ya tips dari kita ya Mas ya. Tips menjalani ibadah puasa yang kuat dan tahan lama. Kalau di tempat kerja, coba perbanyak bahan-bahan yang bikin kamu ke distract untuk nggak mikirin makanan. Misalnya banyaklah nge-wishlist tontonan. Baik itu film, series, atau anime. Kedua, kalau emang nggak suka dari tiga-tiganya itu, coba perbanyak tontonan di YouTube. YouTube yang tontonan panjang ya berarti? Iya, bisa podcast. Bisa misalnya, wah daripada gue kepikiran makanan, mau belajar ini di YouTube. Belajar keuangan, belajar agama, belajar apa di YouTube. Ketiga, subscribe di Kamar Podcast. Tapi aku nyambung yang tadi belajar di YouTube. Misalkan belajar keuangan dan memang kalian nggak suka, tapi paling nggak itu bikin ngantuk dan tidur. Jadi Betul. menghindari dosa. Itu juga sih menghindari dosa mending tidur ya. Mending Tapi kalau di tidur. tempat kerja, kalau bisa jangan tidur karena nanti kamu dimarahin. Dimarahin bosnya. Itu mah urusanmu sama bosnya. Itu urusanmu Gitu. Ya itulah dari tips dari kami, kita sudah berkomitmen ya di bulan ini kita clean sheet dan kita bakal bukber bikin vlog masukin ke kamar vlog kamar apa vlognya vlog outside kita mau bukber ini meriah ramai. Buat yang pengen join komen aja nanti. Siapa tahu di Jogja. Nggak mau. Ya udah nggak mau dianya. Kayak ekstrim banget. Betul dokumen banyak tuh. Mau tuh kayak bukber sama kita ngapain? Ya gini lah. Minimal kita rame-rame lah. Gitu. Semoga kita berjumpa lagi di minggu depan ya. Kita berdua. Amin. Minggu depan enggak deh. Ini kok amin sih? Minggu depan tayang. Ini kan minggu depan tayang. Setelah episode ini, episode yang sama temanmu dulu. Banking yang kemarin. Yang kemarin enggak? Iya, yang kemarin mana? Yang 3 sama menit. Ya itu minggu ini. Oh, minggu ini tayang. Nah, yang episode kita minggu depannya tayang. Oke. Hamin berapa lebaran? Oh iya sama. Lebaran Muhammadiyah udah ditetapin ya, 18 Februari kalau Muhammadiyah. Kalau pemerintah kapan? Maret. Lebaran. Lebaran. Ramadan. Oh, Ramadan. Kamu lebaran tadi. Bilang. I'm sorry. Minta maaf. Nah. Minta maaf ya teman-teman. Puasa 18 Februari. Kalau Muhammadiyah. Kalau pemerintah kemungkinan kalau nggak 18 biasanya 19. Nggak, sidangnya kapan katanya? Ada berita? Sidangnya kan tanggal 17-nya biasanya. Kalau nggak tanggal 17-nya, tanggal 17-nya. Tanggal 17-nya ya berarti? Biasanya maghrib. Berarti kalau misalnya nggak ditemuin, besoknya sidang lagi ya? Enggak, kalau misalkan nggak ditemuin. Biasanya Mas. Di tanggal 18. Kan Muhammadiyah 18 nih. Oh iya. Udah fix nih. Berarti tanggal 17 maghrib. Iya, soalnya 17 adalah tarawih pertama. Tarawih pertama itu disidangin, kalau nggak ditemuin hilalnya berarti di tanggal 19 gitu. Oh fix, berarti nggak bakal ada ini lagi ya biasanya, nggak bakal ada sidang lagi ya? Cuma satu doang. Karena memang kayaknya kemungkinan tahun ini bakal berbeda ya, Muhammadiyah sama NU. Kan tahun lalu sama Muhammadiyah sama pemerintah. Ya NU sih, NU juga. Biasanya kau ngikut mana? Aku biasanya ngikut yang pemerintah. Tapi dosa nggak sih Mas gini? Aku kan biasa ngikut pemerintah. Tapi Lebaran karena keluargaku Muhammadiyah, aku ngikut. Ya, nggak lengkap dong itu puasanya.
Enggak ada yang itu bercanda. Anda, Itu masa bercanda. ada orang yang kayak begitu? Nggak mungkin. Nggak Itu mah bercanda mungkin. doang, Mas. Maksudku tuh kayak Masa ada kepikiran orang aja yang gitu. sengaja Iya, mengungkap? nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ya udahlah. Itu ya Gitu. kita tunggu ya Ramadan tahun ini semoga berkah untuk kami berdua, untuk teman-teman yang nonton dan untuk semua keluarga kerabat The Kamar Podcast, dan salam untuk keluarga kalian gitu. Kalau gitu, gua Torik cabut. Aku Hanif, Maksudnya, Pak, pamit undur diri. tekan kini wae. Asik, di sini aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.